Salam, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang selalu menyalurkan informasi penting seputar informasi pendidikan, informasi guru, informasi honorer, dan informasi terbaru serta relevan lainnya. Pada kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu tenaga honorer di mana yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pusat, demikian di instansi daerah. Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Di video kali ini kita membahas syarat CPNS Kejaksaan 2024 lulusan SMA dengan memahami secara tuntas. Baik rincian formasi dan proses pendaftaran CPNS-nya di Kejaksaan 2024 khususnya bagi lulusan SMA. Karena menjadi bagian dari Kejaksaan RI tidak hanya menjanjikan stabilitas karir, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam penegakan hukum di Indonesia bagi para lulusan SMA yang tertarik untuk berkarir di bidang hukum dan penegakan keadilan. Kejaksaan RI membuka peluang besar untuk bergabung sebagai CPNS. Ikuti video sampai selesai dan jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya informasi yang selalu saya salurkan melalui channel ini selalu terupdate di layar HP Bapak Ibu sekalian. Masuk kita pada pembahasannya. Kejaksaan Republik Indonesia RI adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam penuntutan hukum dan penegakan keadilan. Dipimpin oleh Jaksa Agung, ia bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dan Kejaksaan RI memainkan peran penting dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Kejaksaan RI terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam melaksanakan tugas negara di bidang hukum. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan RI memiliki wewenang yang sangat luas, mulai dari penuntutan, penyidikan tindak pidana tertentu, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Kejaksaan RI membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan dedikasi tinggi terhadap penegakan hukum. Nah, selanjutnya formasi CPNS Kejaksaan 2024. Inilah formasi CPNS Kejaksaan 2024 yang perlu teman-teman ketahui. Pada tahun 2024, Kejaksaan RI kembali membuka lowongan CPNS dengan total 9.694 formasi yang tersebar di berbagai bidang, mulai dari tenaga teknis hingga tenaga kesehatan. Formasi ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, termasuk bagi lulusan SMA. Dan ini dia rincian formasi untuk tenaga teknis Kejaksaan RI antara lain. Yang pertama, nomor 1, ahli pertama jaksa mempunyai formasi 2000 formasi. Nomor 2, ahli pertama analisis SDM aparatur 60 formasi. Nomor 3, ahli pertama pranata komputer 500 formasi. Nomor 4, terampil arsipirasi 982 formasi. Nomor 5, pengelola penanganan perkara 1489 formasi. Nomor 6, petugas barang bukti 705 formasi. Nomor 7, penjaga tahanan 948 formasi. Yang nomor 8, terampil peranata hubungan masyarakat 393 formasi. Nah, inilah dia ya Bapak Ibu rincian formasi untuk tenaga teknis Kejaksaan RI. Selanjutnya ada formasi untuk tenaga kesehatan, juga cukup beragam dengan berbagai posisi seperti 1, ahli pertama dokter umum memiliki 73 formasi. Nomor 2, terampil perawat ada 72 formasi. Yang nomor 3, terampil bidan ada 37 formasi. Nomor 4, ahli pertama apoteker ada 39 formasi. Nah, ini dia formasi-formasi ini menunjukkan komitmen Kejaksaan RI dalam memperkuat penegakan hukum di berbagai lini dengan melibatkan berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan.
Selanjutnya teman-teman, syarat umum CPNS Kejaksaan 2024 lulusan SMA. Nah, inilah teman-teman yang perlu ketahui syarat umum CPNS Kejaksaan 2024 lulusan SMA ini. Ini dia syarat CPNS-nya. Mengacu pada ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, berikut adalah syarat umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar CPNS 2024, termasuk di Kejaksaan RI. Syarat yang pertama adalah usia. Bagi pelamar harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar. Ini itu ya teman-teman. Teman-teman harus memperhatikan bahwa di atas 35 tahun dan di bawah 18 tahun tidak bisa ikut mendaftar. Yang nomor 2, tidak pernah dipidana. Pelamar tidak boleh pernah dipidana dengan hukuman penjara 2 tahun atau lebih. Yang nomor 3, tidak pernah diberhentikan dan tidak dengan hormat. Sebagai pelamar tidak boleh pernah diberhentikan dengan hormat dari PNS, P3K, TNI, Polri atau pegawai swasta. Nomor 4, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, bahwa pelamar tidak boleh sedang berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Polri. Yang nomor 5, tidak terlibat dalam politik praktis. Nah, pelamar teman-teman tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Yang nomor 6, kualifikasi pendidikan. Bagi pelamar harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Nomor 7, kompetensi dan sertifikasi. Untuk jabatan tertentu pelamar teman-teman harus memiliki sertifikat keahlian yang masih berlaku. Nomor 8, sehat jasmani dan rohani. Pelamar harus sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Nomor 9, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, teman-teman harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain pun yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Nah, ada juga teman-teman khusus untuk lulusan SMA, ada persyaratan tambahan yang perlu teman-teman perhatikan. Adalah yang pertama, ijazah. Teman-teman dengan kualifikasi pendidikan SMA harus mengantongi ijazah yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama, dan serta nilai rata-rata. Dalam beberapa formasi ada syarat minimum nilai rata-rata yang harus dipenuhi. Seterusnya, selain itu, teman-teman pelamar lulusan SMA juga harus menyiapkan beberapa dokumen pendukung lainnya seperti kartu tanda penduduk atau KTP, dan serta kartu keluarga KK, dan serta pas foto dan surat pernyataan. Jadi, tahapan ini mencakup proses yang cukup panjang, mulai dari seleksi administrasi sampai ujian SKD dan SKB hingga pengumuman akhir dan penetapan NIP. Dan bagi para calon pelamar, pentingnya untuk mempersiapkan diri dengan baik dari segi administrasi maupun kemampuan untuk menghadapi ujian. Informasi selengkapnya bisa teman-teman akses di link berikut ini, jadwal CPNS 2024. Seterusnya teman-teman perlu memerhatikan dokumen persyaratan CPNS Kejaksaan 2024 untuk lulusan SMA. Berikut adalah dokumen persyaratan yang harus teman-teman siapkan untuk melamar CPNS Kejaksaan 2024 ini. Yang pertama, ijazah harus asli. Nomor 2, transkrip nilai asli. Dan yang ketiga, pas foto dengan menggunakan kemeja putih, background merah, dan siapkan ukuran CJ 3x4 dan 4x6. Nomor 4, kita scan KTP dan surat lamaran dan pernyataan, serta TOEFL dan akreditasi universitas dan prodi, ya kecuali SLTA. Yang terakhir, kita siapkan meterai elektronik. Nah, ini dia teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan dalam dokumen persyaratan pelamar CPNS Kejaksaan bagi teman-teman lulusan SMA. Nah,
teman-teman juga harus memperhatikan tips persiapan seleksi CPNS bagi teman-teman yang mengikuti pelamar kejaksaan 2024 ini. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi CPNS Kejaksaan 2024 lulusan SMA, berikut adalah beberapa tips persiapan yang dapat dilakukan. Yang pertama, teman-teman bisa mempelajari materi seleksi dengan sebaik-baiknya. Dengan materi seleksi CPNS terdiri dari tes wawasan kebangsaan (TWK), tes inteligensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP), dan tes kompetensi bidang atau TKB. Sebelumnya teman-teman harus memastikan memahami materi-materi ini secara mendalam agar teman-teman dapat menjawab soal-soal dengan tepat. Selanjutnya teman-teman dapat berlatih mengerjakan soal-soal seleksi. Setelah mempelajari materi seleksi, teman-teman dapat berlatih dengan baik mengerjakan soal-soal seleksi CPNS dari tahun ke tahun sebelumnya, menjadi pedoman teman-teman untuk mengikuti seleksi tahun ini. Karena hal ini akan membantu teman-teman untuk membiasakan diri dengan format soal dan cara menjawabnya. Teman-teman dapat menemukan soal-soal CPNS dari tahun-tahun sebelumnya di internet atau di buku-buku CPNS. Kemudian teman-teman siapkan diri secara fisik dan mental. Untuk seleksi CPNS merupakan ujian yang kompetitif. Oleh karena itu teman-teman penting untuk memiliki mental yang pantang menyerah. Yakinkanlah bahwa teman-teman mampu menghadapi ujian ini dengan mencapai cita-cita teman-teman. Demikian informasi yang dapat saya salurkan untuk teman-teman, di mana yang teman-teman yang ingin menjadi bagian dari Kejaksaan RI dengan melalui jalur CPNS, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan tunggu informasi berikutnya. Terima kasih.